Makanya Bapak Ibu semprot-semprot, siram sana-sini, tabur sana-sini, gunting pucuk, semua dilakukan tetap sama-sama saja. Keriting-keriting juga daun cabai Bapak Ibu. Ya karena tidak diidentifikasi, ini kenapa? Ada banyak faktor yang menyebabkan dia keriting. Jadi identifikasi dulu, baru kasih penanganan. Langsung saja tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai saja belajar hari ini. Keriting daun, ini masalah klasik dari dulu sampai sekarang masih banyak yang mengalami ini. Sudah saya jawab pertanyaan itu tetapi keluhannya masih sama. Datang orang baru, keluhannya sama. Datang lagi yang baru, keluhannya sama. Baik yang skala rumahan maupun sampai skala perkebunan dan pertanian besar. Masalahnya juga masih sama. Nah, masalahnya ada di mana sehingga ini nggak teratasi juga. Saya sampai bosan dan capek menjawab keriting daun cabai ya. Jadi gini, semoga video ini menyelesaikan semua pertanyaan Bapak Ibu yang mengeluhkan keriting daun cabai. Semoga ini terjawab. Pelajaran pertama, poin pertama adalah kutu, hama. Insek ini, saya nggak berbicara fungi ya, atau bakteria. Saya nggak berbicara itu. Ini nomor satu, ini insek. Saya tunjukkan buat Bapak Ibu. Kalau keriting daun, identifikasi pertama apa? Insek, serangga. Lihat ini. Ini kutu. Ini kutu. Kutu putih bisa. Kutu kebul bisa. Kutu trip bisa. Spider mite bisa. Intinya kutu. Ini spider mite ini. Kalau Bapak Ibu lihat, itu ada jaring-jaring laba-labanya. Ini spider mite ini. Jadi bukan hanya spider mite ini. Di belakang daun. Ini ada kutu kebul. Di permukaan daun dan di belakang bagian badan daun itu trip. Ini sudah diserang parah ini. Ini insek. Makanya di awal tadi poin pertama ini saya bilang insek, serangga. Jangan Anda berpikir fungi atau bakteria. Itu mikroorganisme, beda ceritanya. Ini insek. Jadi kalau Bapak Ibu lihat keriting daun, di sini ada kutu, serangga dan lain sebagainya. Penanganannya insektisida. Oke ya, clear ya itu ya. Semprotnya insektisida. Jangan Bapak Ibu dengar informasi di sana bilang fungi, bakteri jamur, taruhlah fungisida, keriting terus dia. Jangan Bapak Ibu dengar informasi di sana kurang nutrisi, kasih nutrisi, padahal nggak ada kaitannya. Bapak Ibu kasih nutrisi, di sini dimakan. Jadi sama aja kasih makan hamanya, bukan kasih makan cabenya. Cabai hanya jembatan aja. Cabenya makan, diteruskan ke hama. Jadi poin pertama cek, keriting daun ini cek. Kutu, insek atau apa. Kalau misalnya ada kutu-kutu seperti ini, kemudian biasanya disertai oleh semut, berarti itu insek. Beli insektisida yang racun kontak. Kalau bingung, pergi ke toko pupuk atau ke toko pertanian, toko pestisida, toko obat. Bilang saya mau beli insektisida, merek apa aja bebas. Yang penting dia kontak, racun kontak ya. Insektisida racun kontak. Sampai di rumah, baca kemasannya, dosisnya berapa, mililiter per campuran air, baru diaplikasikan. Oke ya, untuk poin nomor satu ya. Poin nomor dua, keriting daun. Kalau dilihat daun cabai ini pucuknya keriting, Bapak Ibu cari oknumnya, tidak ada Pak. Daunnya tidak ada kutu Pak, tidak ada spider mite Pak, tidak ada hama trip Pak. Di balik daun juga tidak ada semut Pak, tidak ada inseknya Pak. Nah, berarti keriting daun ini disebabkan oleh kekurangan unsur hara, makro. Unsur hara itu adalah gizi. Makanan yang dibutuhkan. Seperti manusia kita, 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat itu makro, 5 sempurna itu mikro. 5 sempurna ya pelengkap, susu, suplemen, vitamin, itu 5 sempurna. Tetapi 4 sehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita yaitu nasi, sayur, daging, telur. Nah itu makanan kita itu makro ya kalau tanaman. Makro pada tanaman itu dibagi lagi, makro primer, makro sekunder. Makro primer yang biasa Bapak Ibu tahu, NPK, nitrogen, fosfor, kalium. Itu primer. Sedangkan makro sekunder itu ada magnesium, sulfur dan lain sebagainya. Mikro ada banyak, zinc, boron, besi, ada mangan, banyak. Kebutuhan mikro si tanaman kalau tidak terpenuhi, yang penting makro terpenuhi, bisa. Tapi kalau makro tidak terpenuhi, mikronya terpenuhi, tidak bisa. Contoh, Bapak Ibu nggak makan tapi minum susu aja, nggak bisa. Bapak Ibu nggak makan siang tetapi minum vitamin C aja 1 butir, nggak bisa. Tetapi kalau makan siang nggak minum vitamin, bisa. Makan siang kenyang, nggak minum susu, bisa. Jelas ya? Paham ya? Oke. Poin kedua, kalau tidak ada kutu tapi masih keriting daun, kemungkinan kekurangan unsur hara makro. Dalam hal ini adalah fosfor dan kalium, itu pembentuk jaringan tubuh. Misalnya kalau kekurangan, biasanya daun itu mengkerut, tubuhnya tidak normal, batangnya mengecil, pertumbuhannya lambat, seperti itu. Itu kekurangan fosfor dan kalium. Jadi, Bapak Ibu beli pupuk di toko pupuk yang tinggi P dan K-nya. Misalnya, NPK yang N-nya 10, P-nya 20, K-nya 20. Nah, P dan K-nya lebih besar. Kasih tanaman. Sesuai apa? Sesuai dosis di kemasannya. Karena beda-beda pupuk, beda-beda dosisnya. Baca dulu baru kasih. Ya, oke ya. Untuk poin nomor 2, jelas ya? Clear.
Poin nomor 3, daun keriting tidak ada kutu, fosfor, kalium terpenuhi. Nah, masalahnya ada di mana lagi? Masalahnya bicara soal pH. pH tanah. pH tanah ini nanti kaitannya dengan bakteri, jamur, patogen yang ada dalam tanah. Nah, jadi untuk poin nomor 3, kalau tidak ada kutu, fosfornya juga terpenuhi, kaliumnya terpenuhi, unsur hara terpenuhi, tetapi masih keriting, berarti Bapak cek pH tanah. Beli alat pH tanah, itu Rp8.000, dapat 15 lembar itu. Ambil sampel tanahnya seperti ini, larutkan dalam air sampai berbentuk lumpur, cair, lalu celupkan alat ukur pH tanah itu. Kalau angkanya itu normal, 6,5 atau angkanya 7 atau 7,5, berarti ada kemungkinan ini ada bakteri atau jamur atau patogen di dalam tanah yang merusak akar hingga daunnya keriting. Tapi kalau pH-nya itu asam di bawah angka 6 atau pH-nya basah di atas angka 7 atau angka 8, berarti netralkan dulu pH-nya. Jangan pikir patogen, jangan pikir hama, jangan pikir fungi atau bakteri. Jangan pikir mikroorganisme, tapi pikir pH. Berarti Bapak Ibu harus netralkan pH. Kalau pH-nya asam, Bapak Ibu harus netralkan dengan menggunakan kapur pertanian. Kapur silika boleh, kapur dolomit boleh. Yang mudah adalah abu sekam, abu bakaran kayu, abu bakar. Tabur. Setelah tabur, 2 minggu kemudian Bapak Ibu ukur lagi pH-nya. Setelah saya tabur abu bakaran, sudah netral belum? Oh, ternyata sudah netral. Setelah itu baru tambahkan pupuk. Seperti itu ya. Oke, berarti untuk poin nomor 1 selesai. Poin nomor 2 selesai. Poin nomor 3 selesai. Kita masuk pada poin keempat, poin penutup. Mulai cek, tidak ada kutu, tidak ada insek. Poin nomor 1 lolos. Poin nomor 2, tidak juga kekurangan unsur hara makro seperti fosfor dan kalium tadi. Karena pupuk sudah dikasih secara rutin, bahkan pemberian pupuk sudah dilakukan sebelum penanaman. Oke. pH tanah sudah diatur, netral juga. Oke. Tanaman masih keriting daun. Berarti apa? Berarti bibitnya yang cacat. Begitu. Ini cabai datang dari bibit yang cacat. Misalnya, di depan Bapak Ibu ini adalah cabai keriting daun. Contoh saja, tidak ada insek, bakteri maupun fungi, tidak ada. Tidak ada penyakit. Unsur hara terpenuhi. Tanah pH-nya tidak asam maupun tidak basah. Oke, tetapi cabai ini keriting. Berarti cabai ini genetiknya adalah penyakit, kelainan. Dia akan berbuah? Iya, tentu saja dia akan berbuah. Tetapi buahnya akan mewarisi keturunan cabai ini. Buahnya akan terus-menerus keriting karena datang dari induk yang keriting. Itu genetik. Kalau manusia DNA, RNA. Genetik dia akan mewarisi sifat keturunan keriting daun. Mau Bapak Ibu cek segala macam juga tetap aja dia keriting karena induknya keriting. Seperti itu. Kalau masalah itu apa yang dilakukan? Cabut, buang, bakar, musnahkan. Sehingga tidak ada lagi buah cabai ini. Keturunannya kita bunuh, basmi. Seperti itu. Ya, sehingga nanti kita tanam lagi cabai yang baru. Karena Bapak Ibu beli cabai, bibit itu tidak semua genetiknya bagus. Masa iya disortir satu persatu bibit unggul lalu dijual? Masa iya? Dengan harga 15.000. Jadi kalau genetiknya mewarisi sifat cacat, kelainan seperti ini, mau Bapak Ibu cari otak-atik tanaman ini juga sama aja. Orang genetik bawaannya. Seperti itu. Jadi itu kalau misalnya Bapak Ibu tanya keriting daun, penjelasannya seperti itu. Jangan buru-buru semprot-semprot, dengar informasi ini semprot, dengar informasi itu gunting, dengar informasi itu tabur ini, tabur itu. Loh, gimana? Bapak Ibu habis uang, cabenya keriting-keriting juga. Karena salah mengidentifikasi. Nah, jadi dari dulu saya jawab pertanyaan di WhatsApp, sampai sekarang, sampai tadi pagi sebelum saya buat penjelasan ini pun sama. Saya bikin saja video lengkap seperti ini. Kalau ada Bapak Ibu yang bertanya lagi, saya share lah video ini. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video ini merasa tercerahkan atau merasa ada informasi baru dan menyukai, boleh Bapak Ibu share video ini ke teman-teman Bapak Ibu yang punya cabai. Biar dia juga dapat informasi ini. Bapak Ibu juga dapat pahala karena membagikan kebaikan, informasi yang benar dan menguntungkan. Jadi teman atau kerabat atau keluarga, sahabat yang kebetulan Bapak Ibu tanamnya cuma sedikit tapi dia tanamnya banyak, kasihan dia. Kalau dia punya masalah seperti ini, salah penanganannya, dia rugi. Sedangkan Bapak Ibu tahu, ya sudah tahu informasi ini tapi dia nggak tahu, nggak dikasih tahu. Ya seperti itu ya. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih juga kita ucapkan untuk cabai yang tumbuh karena mungkin ada kecelakaan di sini, maka nasi bungkus lalu buang cabai di sini, dia tumbuh, dia jadi objek untuk kita belajar. Ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dan akhir kata saya ucapkan tetap belajar, tetap semangat, tetap berinovasi dan jangan lupa Anda harus tetap berbagi kebaikan.